Menjelang otopsi ulang jenazah Brigadir J di Jambi, Komnas HAM hari ini memanggil tim kedokteran forensik Polri. Tim forensik Mabes Polri dipimpin Kapus Dokas Polri, Brigjen Pol Asep Hendra Diana. Kehadiran tim forensik Mabes Polri merupakan bagian dari penyelidikan kasus kematian Brigadir J yang tewas ditembak di rumah Kadif Propam Polri. Tim forensik akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan Komnas HAM terkait otopsi jenazah Brigadir J. Kehadiran tim forensik Mabes Polri juga didampingi oleh Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto, dan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Rencananya proses otopsi ulang Brigadir J akan berlangsung pada Rabu lusa di Jambi. Selain tim kedokteran Polri, Satuan Forensik TNI dan forensik ahli juga akan dilibatkan untuk mengungkap misteri kematian Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Polda Jawa Tengah menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penembakan terhadap istri TNI. Dalam jumpa pers, polisi mengungkapkan motif penembakan terhadap istri TNI karena pelaku memiliki pacar lagi. Tim gabungan dari Polda Jateng, Pomdam 4 Diponegoro, dan Polrestabes Semarang hingga kini berhasil menangkap 5 pelaku. 4 pelaku bertugas sebagai eksekutor dan 1 pelaku lainnya sebagai penyedia senjata api dilumpuhkan oleh petugas di masing-masing kakinya. Kelima pelaku dihadirkan beserta barang bukti 2 sepeda motor, senjata api, serta alat bukti lainnya. Atas perbuatan percobaan pembunuhan berencana ini, polisi menjerat pidana pasal 340 Junto pasal 53 dengan hukuman mati atau seumur hidup. Tim gabungan hingga kini masih memburu Kopda Muslimin, pelaku utama yang tak lain merupakan suami korban. Petugas juga mengultimatum kepada pelaku untuk segera menyerahkan diri secepatnya. Pemirsa, mahasiswi UMI Makassar meninggal dunia saat mengikuti pengkaderan di Goa, Sulawesi Selatan. Sementara itu pihak kampus siap memberi sanksi tegas berupa pengembalian mahasiswa ke orang tuanya jika terbukti lakukan pidana. Seorang mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus UMI Makassar meninggal dunia saat mengikuti pengkaderan senat di Embun Pagi lingkungan Butatoa, Kelurahan Bulutana, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar untuk divisum sebelum jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara itu, pihak kampus dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Kampus Universitas Muslim Indonesia akan memberi sanksi tegas jika oknum mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana saat pengkaderan senat. Tapi sambil menunggu dulu dari hasil penyelidikan dari kepolisian. Setelah nanti ada hasil itu, kalau memang ada indikasi dugaan misalnya pidana atau apa, kami serahkan ke pihak kepolisian. Kalau untuk di universitas sendiri, di kampus sendiri, ya, mulai dari pembukuan senatnya, kelembagaannya, sampai dikembalikan ke orang tua. Hingga kini pihak kampus masih terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian Resort Polres Goa guna menunggu hasil penyelidikan. Pemirsa, terkait tewasnya mahasiswi UMI Makassar saat mengikuti pengkaderan di Goa, Sulawesi Selatan, polisi angkat bicara. Polisi masih dalami kasus dengan menunggu hasil autopsi jenazah korban. Untuk kejadiannya kita belum bisa memastikan karena tentunya dengan adanya kejadian tersebut pihak kepolisian tentunya harus mengambil langkah-langkah penyelidikan, tentunya merekomendasikan juga untuk dilakukannya kegiatan otopsi ataupun visum di Rumah Sakit Bayangkara untuk lebih mendalami penanganan kasus yang dimaksud. Untuk kekerasan kita belum bisa memastikan karena untuk masalah kekerasan dalam bentuk fisik itu nanti bisa dijelaskan oleh tim medis. Ya, sejumlah rumah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ludes terbakar. Salah satunya adalah rumah dinas milik Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Kalimantan Selatan. Membesar untuk AP masih membesar. Itunya infonya 24 Semanda di TKM. Kobaran api menghanguskan sejumlah bangunan permukiman warga di Jalan Belitung Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Hembusan angin kencang ditambah material bangunan yang mudah terbakar, membuat api cepat membesar hingga melumat banyak bangunan. Bangunan rumah dinas Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan tak luput dari amukan api. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan dan warga baru bisa memadamkan api setelah hampir 1 jam berjibaku. Rumah dinas ini hanya yang terkena bagian belakangnya saja, ya, kira-kira bagian dapur lah. Bagian dapur tadi yang terpantau di lokasi apa aja yang hangus, atap aja kah atau bagaimana? Bagian plafon sama atapnya yang terkena. Itu mungkin disebabkan karena kobaran api yang terlalu inilah. Ya, karena kobaran api dari belakang, dari luasnya. Penyebab kebakaran di permukiman padat penduduk ini masih terus diselidiki. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga menghanguskan gudang penyimpanan kabel jaringan telepon dan listrik di Kompleks Haji Kala, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Api sulit dipadamkan karena dalam gudang tersimpan gulungan kabel dan bahan yang mudah terbakar. 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kebakaran yang menghanguskan rumah dan gudang penyimpanan. Selain membakar gudang, 1 minibus juga terbakar. Diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, arena joget dangdut berubah menjadi arena baku hantam di Jember, Jawa Timur. Akibat kericuhan ini, konser akhirnya dibubarkan polisi. Inilah video amatir konser dangdut dalam sebuah hajatan di halaman rumah warga Desa Ngampel Rejo, Kecamatan Jombang, Jember, Jawa Timur. Terlibat saling senggol dan berdesakan, penonton yang berada di tengah kerumunan terlibat saling dorong bahkan adu pukul satu sama lain juga terjadi. Polisi dari sektor Jombang yang berada di lokasi kejadian kemudian naik pentas dan meminta kegiatan konser dangdut dihentikan dan penonton diminta membubarkan diri. Ini musik, penyanyi, tolong benar-benar menjaga, tolong benar-benar mematuhi aturan. Minta izin kepada aparat setempat, demikian pula dengan pihak pemerintah desa, mungkin Koramil, Polsek, apabila mengetahui ada konser semacam itu, tolong dihentikan. Selain karena tidak mengantongi izin, konser dangdut itu juga sangat rentan kericuhan karena menyedot banyak penonton. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Fenomena keriuhan di kawasan Duku Atas mengunggah naluri artis Baim Wong untuk mendaftarkan hak paten Citayam Fashion Week ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun beberapa pihak menyayangkan inisiatif Baim Wong yang ingin mengklaim fenomena terbaru masyarakat ini. Pesona Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat belum memudar, bahkan semakin memancar. Perkumpulan anak-anak muda dari wilayah pendukung ibu kota, seperti Citayam, Bojonggede, dan sekitarnya yang beradu gaya, kini menarik perhatian berbagai kalangan. Salah satunya artis Baim Wong yang sengaja mendaftarkan tajuk Citayam Fashion Week ke laman resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Citayam Fashion Week itu bisa menjadi Harajukunya Indonesia ya, karena Harajuku itu di Jepang, Indonesia itu bisa Citayam Fashion Week, dan baju-bajunya pun ciri khas banget dan itu kelihatan sama Paula. Akhirnya saya bilang mengcompile idenya menjadi besar, dan akhirnya saya bilang sama Bonge. Baru tadi juga meeting banyak sekali ya untuk konsep segala semuanya, dan kita memang nanti akan ada Citayam Fashion Week benerannya di tempat yang benerannya. Konsepnya lagi dibikin sama kita. Namun hal ini justru menuai hujatan dari berbagai kalangan. Selain hujatan, sindiran kepada Baim Wong juga membanjiri media sosial. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut tidak semua harus dilihat secara komersil. Dari banyaknya sindiran dan hujatan, akhirnya Baim Wong memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya. Baim menyatakan bahwa hal ini ia lakukan semata-mata untuk membantu anak muda yang sering berkumpul di wilayah Sudirman tersebut menggapai mimpi-mimpi mereka.
Banyak kalangan menyebutkan Citayam Fashion Week akan hilang jika dikomersialkan. Angin puting beliung menerjang pasar hingga membuat ratusan pedagang panik dan puluhan atap terbang tersapu angin. Informasinya usai jeda berikut ini.